Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai menginput data transaksi, teman-teman perlu menginput dulu data item produk. Nah, agar lebih mudah, kita input data itemnya di Excel. Bagaimana cara inputnya? Silakan simak tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Untuk mengambil file Excel, contoh file Excelnya ada di pengaturan, kemudian import data dari Excel, import data item dari Excel, kemudian klik contoh file. Ya, Excelnya terbuka. Ya, di file ini ada beberapa sheet ya di bawah ini, data item satu harga, data item satuan, data item level, dan data item jumlah. Sebagai keterangan dari masing-masing sheet ini, data item satu harga itu maksudnya adalah harga jualnya nanti adalah satu macam, satu harga ya, tidak peduli siapa yang beli dan tidak peduli berapa banyak yang dibeli, itu harganya sama, satu harga ya. Kalau data item satuan itu harga jualnya nanti bisa dibedakan per satuan. Misalnya untuk satuan obat yang strip dan dus, maka kita bisa mengatur agar harga jual dalam dus itu jatuhnya nanti akan lebih murah daripada kalau dijual per strip, seperti itu. Kemudian kalau data item level, ini harga jualnya bisa dibedakan per level pelanggan. Misal ada pelanggan umum dan pelanggan sesama apotik, itu harganya akan berbeda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini data item jumlah, itu harga jualnya bisa dibedakan berdasarkan jumlah yang kita jual. Misalnya jual untuk satu strip 10.000, tetapi kalau satu box, di mana satu box itu isinya 10 strip, itu jatuhnya bukan 10 kali 10.000, tapi misalnya cuma 95.000. Seperti itu penggunaannya. Kita akan belajar mulai dari data item satu harga. Bagaimana cara mengisi kolom-kolomnya ini. Ya, yang kolom pertama ini kode item, ini harus diisi. Kemudian isinya boleh paduan huruf dan angka seperti contoh ini, tapi boleh juga angka semua. Kalau angka semua lebih recommended karena nanti akan menghasilkan file yang lebih kecil ya ukurannya. Kemudian kolom barcode itu tidak harus diisi. Kalau mau diisi itu akan mempermudah identifikasi, tapi kalau ini kosong masih bisa diimport ya, nggak masalah. Kemudian nama item itu nama yang nantinya akan tercetak di struk ataupun di faktur penjualan. Kemudian jenis, ini penjenisan, terserah kita ya, jenisnya mau misalnya berdasarkan obat dalam, obat luar, atau antipiretika, anti apa kayak gitu ya, itu bisa dimasukkan di jenis ini, terserah kita penggolongannya atau penjenisannya. Kemudian merek ya, merek dari obat itu. Kemudian satuan itu bisa diisi sebagaimana yang biasanya, bisa tablet atau strip atau dus atau botol, seperti itu. Kemudian harga pokok, ini adalah harga belinya kita dari supplier. Harga jual itu harga jualnya kita ke pelanggan. Kemudian stok awal adalah stok pada awal kali kita menggunakan program. Kalau apotek kita sudah berjalan sebelum menggunakan program, kan sudah ada stoknya ya. Nah, stok yang sudah ada itu ketika akan dimasukkan ke program itu stoknya ada berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan stok awal. Kemudian stok minimum, ini adalah stok minimal yang harus kita punya agar tidak sampai kehabisan. Nah, ini untuk penjagaan stok ya, stok minimum itu maksudnya kalau stok item kita set misalnya 5 gitu, maka nanti begitu stoknya tinggal 5 atau kurang dari 5, itu akan ada warning di kasir ya, dan juga bisa dilihat dari laporan item mana saja yang stoknya sudah mencapai stok minimum kayak gitu. Kemudian tipe item ini isinya angka 1 atau angka 2, di mana angka 1 itu kalau berupa barang ya atau obat, dan angka 2 itu kalau berupa jasa. Jadi kalau kita di apotek ada jualan jasa,
itu nanti tipe itemnya adalah angka 2. Tapi yang perlu diketahui, penulisan angkanya di sini formatnya teks ya. Jadi ada, kita kasih apostrof ya, seperti ini, angka apostrof 1 kayak gini atau apostrof 2 seperti ini, agar formatnya menjadi teks. Kemudian di menggunakan serial ini, kalau untuk obat tidak menggunakan ya, serial itu biasanya digunakan untuk barang-barang elektronik ya, yang ada IMEI kayak gitu atau nomor seri dari barang-barang elektronik. Kalau tidak ada maka diisi huruf N seperti contoh ini. Kemudian rak itu adalah nomor rak. Ini tidak harus diisi, tetapi jika diisi akan mempermudah pencarian. Kalau kita belum hafal ya, atau ada karyawan baru, obat ini tuh ada di rak mana, nah ini kalau diisi akan mempermudah pencarian. Kemudian kalau gudang kantor diisi UTM saja ya, atau utama. Kode supplier dikosongin aja, keterangan kalau tidak ada keperluan juga dikosongin aja, poin juga dikosongin, komisi dikosongin, konsinyasi diisi N atau no. Kemudian sistem HPP diisi FIFO. Kemudian pajak juga kalau tidak dari program ini tidak untuk menghitung pajak ya dipilih 0 saja ya, kecuali memang program ini sekalian untuk menghitung pajak include dari barang atau obat yang kita jual itu sudah termasuk pajak, maka silakan diisi ya kalau sekarang 11%. Kemudian yang perlu diketahui lagi tadi yang harus tipenya teks ya. Ini yang pertama, tipe item ini harus teks yang harus pakai apostrof ya. Kemudian yang berikutnya yang barcode ini. Barcode ini kalau diisi juga formatnya harus teks. Oke, demikian. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman boleh kok tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.